Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dimanapun berada. Kita bertemu dalam acara Sapaan Gembala. Hari ini Rabu 11 November 2020. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan 10. Firman Tuhan bersaksi demikian. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Kita diberkati dengan firman Tuhan ini ketika kita mencoba melakukan dan terus melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau kita ditanya, mana sih lebih enak kita menjadi tuan atau menjadi hamba? Tentu kita akan menjawab bahwa menjadi tuan itu lebih enak daripada kita menjadi hamba. Karena ketika kita menjadi tuan, kita bisa memerintah, kita bisa membentak orang itu, kita bisa berlaku semau kita. Apalagi kalau misalnya kita bisa membayar orang itu, maka tentu kita akan bisa bertindak apapun atas orang itu. Sementara ketika kita menjadi hamba, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hamba itu orang yang harus nurut, orang yang mau diperintah. Dia tidak boleh bermuka cemberut. Dia harus selalu tersenyum untuk tuannya. Nah, di dalam bacaan kita ini diterangkan bagaimana apakah mungkin ada seorang tuan itu yang mau memperlakukan hambanya dengan baik. Jadi ketika dia pulang dari ladang, pernahkah si tuan itu mengajak hamba itu, "Ayo makan sini?" Tidak pernah. Tentu dia akan berkata, "Ayo toh, sediakan makananku, aku sudah lapar, cepat," begitu. Sampai dia selesai makan dan minum. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tetapi firman Tuhan malam hari ini mengatakan kepada kita bahwa demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Kalau kita boleh mengibaratkan ini, hamba itu adalah diri kita semua. Sementara Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan mengajarkan bagaimana kita harus berperilaku. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan tugas-tugas kepada kita semua. Tuhan menyediakan tugas-tugas untuk Bapak, Ibu, dan saya lakukan. Baik itu terkait dengan pekerjaan kita di tempat kerja kita, di gereja, ataupun di masyarakat, atau di tengah keluarga kita. Dan ketika kita ingin melakukan semua itu dengan baik, tentu kita harus memiliki pribadi atau watak sebagai hamba. Hamba yang akan terus menyenangkan tuannya. Hamba yang rela melakukan apa saja untuk tuannya. Kalau Yesus atau Tuhan adalah Tuhan kita, maka tugas kita adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Melalui pekerjaan kita, melalui tugas-tugas pelayanan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, melalui keluarga kita, Tuhan menghendaki supaya ketika kita melakukan segala sesuatu, disertai keikhlasan dan ketulusan seorang hamba.
Hamba adalah orang yang tidak pernah bisa berkata-kata yang lain selain iya untuk tuannya. Dan ketika Bapak, Ibu, dan saya memahami bahwa kita adalah hamba dan Tuhan kita adalah Kristus, maka setiap hal yang akan kita lakukan adalah sesuatu yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Walau mungkin Bapak Ibu sebagai seorang hamba kadangkala kita tidak dihargai oleh orang lain. Sebagai seorang hamba kadangkala kita tidak mempunyai hak untuk merdeka. Tetapi ketika Kristus menjadi Tuhan kita, maka Kristus bisa memahami, maka Kristus akan sanggup untuk memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Hamba yang setia, hamba yang taat kepada tuannya, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena ketika kita berani merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, menganggap diri kita sebagai hamba yang selalu ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus, maka ada berkat yang tersedia untuk Bapak, Ibu, dan saya. Selamat malam, tetap jaga kesehatan sambil kita terus berdoa supaya pandemi COVID-19 segera berlalu. Melalui peran aktif Bapak, Ibu, dan saya untuk terus menjaga kesehatan, kita akan berperan untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Bapak, Ibu diberkati, seluruh jemaat Taman Murni diberkati. Tuhan memberkati kita. Selamat malam.